Shalom, selamat sore untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada perbedaan antara memberi salam karena yang dikemukakan adalah menyampaikan damai sejahtera dari Allah untuk semua umat manusia. Dan makna salam tersebut. Bagian yang saya mau sampaikan di saat ini ialah saya merasa hal-hal yang dikemukakan di media sosial, baik itu Facebook, Twitter, dan juga Instagram, tapi juga yang kemudian diteruskan oleh teman-teman sampai ke media YouTube yang kemudian menjadi konsumsi publik. Keterbukaan informasi publik itu kemudian hari ini ada hal yang perlu kita lihat, mengurangi rasa kebersamaan, mengurangi entitas daripada Pancasila itu sendiri. Bagian yang saya mau sampaikan adalah ketika Indonesia diperhadapkan dengan kehidupan kemajuan, bagaimana bisa diakui menjadi sebuah negara yang berkembang dan berganti statusnya menjadi negara maju, itu segala persoalan-persoalan yang ada yang menurut saya sangat sederhana, simple, harus diselesaikan begitu. Karena tidak bisa dapatkan pengakuan itu dengan mudah. Persoalan yang paling mendasar terjadi dalam kehidupan kebersamaan, keberagaman dalam konteks nasional adalah melihat agama sebagai pemersatu. Nah, ini bukan khotbah yang saya ingin sampaikan, tapi ini bagian yang statement yang mungkin saya sampaikan ini lebih ke arah bagaimana membentuk sebuah pola pikir rasional terhadap konteks nasional gitu. Ada banyak perdebatan, entah yang Islam menghina Kristen, yang Kristen menghina Islam, ada yang Islam menghina Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Dan ini yang sebenarnya merusak tenun Pancasila gitu. Ada banyak nama, kita bicara soal Yahya Waloni, kemudian Sang, dan lain sebagainya. Kita bicara mereka tentang arogansi berpikir mereka tentang melihat agama sebagai candu yang bisa alat mencari makan. Saya sendiri pendeta Victor Furima dari Gereja Protestan Indonesia di Papua mau menyampaikan bahwa tolong maknai Indonesia adalah negara dengan kekayaan keberagamannya begitu. Indonesia tidak hanya melihat satu, karena kalau hanya mengedepankan satu maka ini bukan Indonesia. Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Konteks Pancasila misalnya kita bicara, Bapak Yahya Waloni tidak memahami konteks Pancasila, sehingga apa yang ia sampaikan selalu bertolak belakang dari bagaimana orang lain sedang berusaha untuk menyatukan Indonesia, bagaimana sedang berusaha menjelaskan tentang konsep pluralisme yang kemudian bisa menyatukan kita, bagaimana bisa melihat paham nasional itu dalam kepribadian semua umat manusia, terkhususnya warga negara Indonesia. Ini yang menjadi kebutuhan di negara ini. Negara ini bukan terzolimi oleh aktivitas negara lain, tetapi negara ini ia dihancurkan oleh komponen-komponen keagamaan yang ada di dalam negara ini. Saya mau bicara problem Indonesia itu menyangkut
problem kesejahteraan, bukan masalah teologi. Jangan sampai situasi kesejahteraan ini dia dihilangkan urgensitasnya dengan pertarungan-pertarungan teologi kita. Konsep bertuhan kalian adalah iman kepercayaan kalian. Konsep bertuhan saya adalah iman kepercayaan saya. Ini bagian yang harus terus menjadi dasar dari kepercayaan masing-masing. Ustadz Yahya Walohani tidak memahami itu, bahwa tenun negeri ini, masalah persoalan-persoalan menyatukan negeri ini bukan hanya terputar kepada situasi daripada teologi. Ini yang kemudian harus dipaham. Saya sampaikan pemahaman mereka-mereka yang kemudian menjadi garda depan penghancur nilai kebersamaan, nilai nasionalis di dalam negara ini, harus sesegera mungkin bisa disidangkan, bisa dibawa ke ranah hukum, agar mereka mempertanggungjawab setiap statement-statement mereka. Ya, apa yang mereka sampaikan selama dia masih ada dalam koridor beragama, tidak jadi persoalan, tetapi menjadi konsumsi publik, itu menjadi persoalan. Karena penghargaan terhadap manusia yang lain, yang beragama yang lain, itu tidak lagi ada dalam tendensi-tendensi tertentu. Bapak Yahya Walohani, saya sampaikan bahwa Bapak harus paham tentang konsep Pancasila yang dibangun untuk bagaimana menyatukan negara ini. Pertama, dari 5 sila ini berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak tidak menjalankan bagian daripada menjelaskan tentang keadilan sosial itu. Keadilan sosial, bagaimana keagamannya dalam relasi sosial tetap terjaga, bagaimana ekonomi dalam relasi sosial terjaga, bagaimana kerja dalam relasi sosial itu terjaga. Semua itu harus dibicarakan. Kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, keempat, dan yang kelima adalah kesimpulan daripada semua itu. Mengapa kita harus bertuhan untuk menciptakan keadilan? Keadilan sosial, kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat untuk bagaimana menciptakan keadilan. Kita bicara tentang persatuan Indonesia untuk menciptakan keadilan. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bagian dari kesimpulan itu. Ini hal yang harus dipahami, bahwa membangun Indonesia adalah membangun keadilan, membentuk dan menciptakan keadilan. Bapak-bapak yang terkasih dan semua orang yang sering sekali menodai dan menghancurkan keberagaman di negara ini, saya mohon agar memahami konteks nasionalis dalam bingkai Pancasilais. Itu sehingga apapun agama kita, apapun latar belakang kita, apapun latar situasi pendidikan kita, apapun situasi sosial kita, kita harus melihat bahwa yang terpenting adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, negeri ini sudah cukup dihancurkan oleh hal-hal yang sebenarnya dia sederhana jika kita mampu mengendalikan diri kita masing-masing. Itu yang diajarkan oleh iman kepercayaan saya, Kristen Protestan. Karena masalah-masalah yang terkait dengan negeri ini adalah masalah kesejahteraan. Tidak ada kaitannya dengan konteks teologi. Sehingga marginalisasi, proletar, tetapi juga ada bagian-bagian dari negara ini, daerah-daerah yang terisolasi dan tidak mampu dijangkau oleh ayat-ayat konstitusi. Ketika kita bicara dari konteks keadilan sosial dalam paham NKRI, dalam paham nasionalis, kita mengetahui bahwa situasi-situasi itu yang merupakan situasi paling urgen untuk diselesaikan. Maka kita akan menemukan
bahwa itu menjadi dasar dan acuan bagi setiap kehidupan umat manusia menjadi warga negara Indonesia untuk terus mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.